kita baca yakni kitab Sifat 20-nya halaman 5 ya. Hukum adi sudah kita bahas itu pada pertemuan yang lalu. Halaman 5, halaman yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi darni amina. Qala, bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlainan makna, maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, membuat masalah, ya, masalah itu sesuatu, misal ya, maksudnya yaitulah jaiz syar'i jua adanya. Hadirin yang saya muliakan, untuk memahami yakni segala disiplin ilmu, definisi dari kalimat atau kata-kata dari suatu disiplin ilmu merupakan suatu hal yang pertama kali harus kita pahami. Ini ya, pertama kali kita mesti ngerti nih istilah kayak seperti wajib. Wajib dalam ilmu tauhid sama wajib dalam ilmu fikih lain. Kalau dalam ilmu fikih yang disebut wajib tadi disebut tuh ya, maknanya yakni sesuatu yang wajib atas mukallaf ya, di mana definisi wajib menurut fikih atau usul fikih, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu hal yang diberi pahala tersebab mengerjakannya, dikenai dosa, siksa bila ditinggalkannya. Itu wajib maknanya. Itu secara fikih ya, secara fikihnya dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Nah, ini berarti wajib fikih. Syar'i maknanya ya, wajib secara syar'i. Nah, adapun dalam yakni ilmu tauhid, ilmu kalam, wajib lain lagi. Ya, makna wajib lain lagi. Apa? Ma la yasi'u fil aqli wujudu. Ma la yasi'u fi aqli adamu. Sesuatu ya yang tidak sah di akal kita akan ketiadaannya. Jadi makna wajib tersebut adalah wajib bagi Allah dan wajib bagi Rasul, bukan Allah dikenai kewajiban atau Rasul dikenai kewajiban, justru Allah lah yang memberikan kewajiban. Jadi maknanya apa? Wajib bagi Allah maknanya sesuatu yang kalau kita bilang enggak bisa kita terima. Berarti disebut di sini adalah wajib akli. Wajib apa itu? Akli. Jadi sederhananya wajib ada dua macam, wajib syar'i dan wajib akli. Wajib syar'i dan wajib akli. Kalau secara akal tadi dibilang kagak ada, nggak bisa. Allah nggak ada, akal nggak nerima. Ya gimana kagak ada? Makhluknya ada. Masa ciptaannya aja yang ciptain kagak ada?
Allah tidak kuasa. Bagaimana tidak kuasa? Ini alam semesta hebat sekali. Ya. Adanya siang dan malam, pergantian hari, bulan dan bintang, itu menunjukkan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni kita lihat di diri kita ini luar biasa. Hal yang menakjubkan ini. Ya, bagaimana mata diciptakan. Mata coba ini nempel nih, bola mata nempel nih. Ini pakai lem apaan nih? Masya Allah. Dari kita lahir sampai gini hari kagak celopot, tapi bahasa Indonesia itu celopot ya bahasa kita ya. Nyoplok gitu. Ini Masya Allah, ini bola mata nempel dari kita kecil sampai gini hari. Subhanallah. Ya, ini kekuasaan Allah ada di diri kita. Ya, hadirin ya. Atau Allah tidak mengetahui, bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui? Nah, itu yang disebut dengan wajib akli. Wajib akli. Jadi ada wajib syar'i, ada wajib akli. Kalau syar'i maknanya itu kepada mukallaf. Mukallaf nahnu, ya. Yakni ini ada apa yang kita kerjain dapat pahala, nah namanya ya. Dan kalau kita tinggalin dapat dosa disebut dengan wajib syar'i. Ya, gampangnya udah syar'i, akli, demikian. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa'azza dengan tafsil, inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Ada orang yakni sentimen, sentimen, tahu sentimen? Bahasa zaman dulu ya. Tahu sentimen? Apa sentimen bahasa kita? Nggak demen deh pokoknya deh. Ame istilah-istilah ahlu sunnah. Ya. Apa tuh sifat 20? Emang zaman Nabi ada ilmu sifat 20? Zaman Nabi. Mustalahul hadis ada gak zaman Nabi? Ilmu tajwid ada gak zaman Nabi? Gak ada. Masya Allah. Itu ilmu diberi nama oleh ulama buat supaya kita bisa bedain satu sama lainnya. Begitu. Nah, hadirin ya. Jadi sifat 20 bukan sifat wajib Allah cuma 20, bukan. Sifat wajib bagi Allah itu tak terhingga. Setiap yang jamal, kamal, jalal. Jamal, kamal, jalal. Yang indah, tinggi, sempurna, itu sifat wajib bagi Allah. Jadi bukan cuma 20. Di antara yang wajib, yang banyaknya tak terhingga tadi, ada 20 sifat yang kita mesti tahu. Begitu maknanya. Jadi sifat 20 ini metode pembelajaran. Metode pembelajaran tauhid untuk kaum ahlu sunnah wal jamaah. Ini nggak main-main, ini 1000 tahun udah 1000 tahun dibuktikan. Kita nggak jauh-jauh ke Timur Tengah, wala ke mana-mana. Ya kalau antum pengen tahu akidahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel, Turki Utsmani, ya Istanbul, dikatakan Istanbul, ya Istanbul artinya kota Islam, ya kota Islam, ya itu Sultan Muhammad Al-Fatih Asy'ari madhabnya. Akidahnya Asy'ari. Ya, tak bertarekat lagi. Dari kecil dia rajin zikir, tirakat. Subhanallah, ya. Kita nggak jauh-jauh ke sana. Di Betawi sekali lagi. Hadirin di Betawi udah terbukti nyai-nyai kita nggak bisa dikristenin. Ya, abah kita, kaum kita nggak bisa dikristenin. Padahal misi dari para penjajah itu 3. Gospel, glory, gold. Nah, gospel ini misi keagamaan mereka, ya, yakni mengkristenkan negeri yang dijajahinya. Di Betawi nggak mempan. Pada belajar sifat 20, hukum akli, hukum adi, ya. Sinyo bedalil, kita bales dalil. Pinter-pinter orang tua gitu dulu. Ya, hadirin sekalian, ya. Jadi ala kulli hal demikian. Ada paham baru dan kata ganti itu sifat 20. Nih, namanya trilogi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
Nauzubillah min dzalik. Itu hadirin kapan-kapan kita mau bahas tuh ya. Uluhiyah rububiyah itu kita Ahlussunnah juga pakai istilahnya. Ya cuman kita nggak bedain. Ya, nggak bedain. Maknanya apa? Orang yang rusak uluhiyahnya, rububiyahnya rusak. Orang yang rusak rububiyahnya, uluhiyahnya rusak begitu. Jadi nggak bisa disebut Abu Jahal dia sebenarnya mukmin, tapi imannya tauhidnya tauhid rububiyah. Mana ada Abu Jahal mukmin? Dikata kafir, musyrik, ya dia berarti bukan orang mukmin. Dikata mukmin, berarti bukan orang musyrik. Gitu. Jadi aneh ya. Kita kadang-kadang kalau yang nggak belajar dari awal, kadang untuk menjawab tantangan di masa kita sekarang, paham-paham baru suka kagok gitu jawabnya. Tapi insya Allah kalau kita dari awal kita taklim, jadi ya setidaknya hadirin kajian kita ini pembekalan pertama akidah dasar, kedua kita jadi tahu yang mana ustadz beneran, yang mana ustadz bohongan gitu. Gitu. Ya Hanu gitu. Kalau langsung kita mau dibahlulin, insya Allah nggak bisa. Nah, hadirin sekalian ya, jadi demikian ya. Penting sekali lagi sangat penting. Jadi dalil nakli dan aklinya. Jadi ala kulli hal saya ulang, sifat Allah yang wajib bukan cuma 20. Di antara yang banyak yang tak terhingga ada 20 sifat. Ini kan konsep ilmu nih, metode pembelajaran. Jadi sifat Allah sih 20 doang. Emang Allah yang wajib cuma 20? Kita nggak ngomong 20 doang sih. Iya. Makanya kalau dalam yakni bahasa Arabnya nih, kalau kita lihat yakni umul barohin nih, ya kalau kita mau pakai umul barohin di sini hadirin, ya ini ada disebut yakni min itu sebahagian maknanya, ditabain, ya. Nah, maka di sini disebut ya wa yajibu ala mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa ala. Ya. Jadi ala kulli hal di sini sekali lagi fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifat. Ya. Jadi ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza ya. Jadi wajib atas mukallaf secara syar'i mengetahui apa yang wajib pada hak Maulana, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, hadirin sekalian, fa mimma yajibu, maka di antara mimma itu ada min. Maka pengetahuan nahu pentingnya di situ. Pengetahuan nahu. Min bukan dari doang. Min di sini bermakna sebahagian. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifah. Nah, kemudian hadirin kita lanjutkan. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya. Beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'taqid pada Tuhan. Artinya cara kita meneladani sifat Allah, mengambil pelajaran dari sifat wajib bagi Allah itu seperti apa. Nah, jadi sifatnya, dalilnya, dan bagaimana aplikasinya untuk kita seorang mukallaf. Lengkap, tapi dengan bahasa yang sangat singkat memang. Ya. Pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya, banyaknya, maka wajib disebut yang tiada hingga banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikannya dengan ijmal saja. Ijmal saja, ijmal kita bilang sekarang global, ya, secara global, secara umum, ya. Ijmal saja di dalam perkataan muttasifun bi kulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu
20 perkara, yaitu lawanan dari 20 sifat yang wajib. Ya, satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khattara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan, dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Artinya orang kalau mikirin Tuhan bagaimana, Tuhan nggak seperti apa yang dipikirin. Begitu. Wa kullu ma khattara bi balik fa Allah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kita, Allah kebalikannya kayak gitu. Jadi Allah seperti apa? Ya kagak siapa-siapa. Allah nggak kayak siapa-siapa. Nah, hadirin sekalian. Nah, kalau kita mau bahasa sederhananya, emang tukang bakso tampaknya kayak bakso. Beda lah. Ciptaan dengan yang ciptain beda. Yang ngebuat dan apa yang dibuat beda, begitu. Ini Allah kayak siapa? Ya Allah nggak kayak siapa-siapa. Mau nanya ke siapa mustahil. Iya. Maka Nabi ingetin, jangan pikirin zat Tuhan, jangan. Ketidakmampuan kita sampai pada hakikat zat Tuhan, ketidakmampuan itu pengetahuan. Itu pengetahuan. Kok pengetahuan justru ketidakmampuan? Iya. Ketidakmampuan justru merupakan suatu pengetahuan. Hakikat pengetahuan adalah kita nggak kenal Tuhan, zatnya secara hakikinya. Kita mengenal Allah dengan sifat dan nama-nama al-asmaul husna. Nah, ini hadirin sekalian, demikian. Ya, jadi mikirin jadi kayak coba ya, kayak orang sebenarnya Allah di mana? Astagfirullahaladzim. Tuhan ditanya di mana? Di mana nanya tempat makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Afwan, itu paham baru tuh yang namanya Wahabi Salafi Takfiri, dimutar tuh pembahasan di situ. Tuhan di langit. Tadi kata Tuhan duduk di atas. Jadi muter terus itu nggak rapi. Kita udah bicarain sirat, hisab, mizan, dia masih muter situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jadi afwan, jadi bahlul umat ini. Masuk paham begitu, dia jadi terbelakang pemikiran kita. Udah maju, enak-enak umat Islam udah berjaya. Ya, subhanallah. Inilah hadirin sekalian ya, pentingnya kita kembali kepada manhaj dari para salafuna. Ya, daripada yang ibarat ketika di dalam hati bermula, maka inilah 20 sifat Tuhan Azza wa Jalla. Insyaallah 2 minggu ke depan kita bahas satu persatu. Jadi kesimpulannya adalah ya, di sini dikatakan Allah ada yang punya sifat yakni wajib. Ya, konsep kita, pembelajaran kita yakni 20 adanya. Yang mustahil 20 juga. Allah wujud, ada. Ya, mustahilnya ada tiada. Nanti dibahas juga tuh. Ya. Terus jadi kalau pertanyaannya begini, Allah ada gak ya? Ada. Terus adanya Allah dari kapan? Enggak dari kapan, enggak bermula. Allah adanya tidak diawali dengan ketiadaan. Kita pernah tidak ada, Allah enggak. Allah enggak demikian. Allah tidak pernah tidak ada. Ini bahasanya memang agak ribet nih, ya. Allah tidak pernah tidak ada. Bahkan Allah telah ada sebelum kata ada itu ada. Sebelum semuanya ada, Allah telah ada. Sebenarnya muter-muter aja itu bahasa. Terus adanya Allah sampai kapan? Kidam, baqo, kekal selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kemudian Allah kayak siapa sih? Mukhalafatul hawadits, enggak kayak siapa-siapa. Demikian. Terus Allah dibantuin siapa? Kagak. Allah qiyamuhu bi nafsi. Enggak membutuhkan makhluknya, makhluknya lah yang membutuhkannya. Nah,
dan seterusnya. Begitu. Ya hadirin sekalian ya. Nah, 20 udah 40 tuh. Sekarang sifat wajib bagi Nabi ntar 4. Yang mustahil 4 tambah 4 8. 48. Kok aku itu khomsin san, istilah akidah kita dulu pembelajaran, sistem pembelajaran disebut apa itu khomsin, akidah 50. Kan tadi 48. Yang 2 lagi masing-masing jaiz. Jaiz 1 bagi Allah dan jaiz 1 bagi Rasul. Lengkap 50. Nah, ini disebut dengan metode pembelajaran aqaid khamsin. Kayak orang kalau pengen belajar cara baca Quran, cari ilmu selain tajwid, ada kan? Selain Quran kagak ada tajwid namanya. Begitu. Zaman Nabi mana ada ilmu tajwid? Ilmu mustalah hadis kagak ada. Nabi ngajarin semuanya ilmu. Ntar diklasifikasikan oleh sahabat. Bahkan bukan sahabat, pada tabiin, asbab tabiin. Mulai itu. Oh, ini namanya fikih, usul fikih, mustalah hadis. Jadi bukan di zaman Nabi justru. Jangankan disiplin ilmu, nama ibadat aja, nama ibadat. Coba cari hadis tentang sholat sunat wudu. Cari sholat sunat wudu. Kalau Nabi tentang sholat sunat wudu kagak ketemu. Sebab yang namanya sholat sunat wudu itu ulama, bukan Nabi. Masya Allah. Ya. Atau apalagi sholat tahiyat masjid, nggak ada itu hadis nih. Tapi dipahami dari hadis, demikian ya. Jadi masalah peristilahan ini kita mesti paham ya. Nah, maka orang sering kejebak masalah yakni pemahaman itu pada makna kata perkata. Maka kalau kita dapetin istilah, kita mesti pahami pertama yakni makna lughawi, etimologi. Udah paham? Baru makna istilahi atau terminologi. Nanti terminologi istilahi nanti beda-beda tuh. Kayak istilah wajib, terminologi wajib dalam ilmu tauhid, wajib dalam ilmu fikih beda kan disebut. Lain lagi. Masya Allah ya. Kata si sunnah apa makna etimologinya, terminologinya apa? Nah, orang banyak salah paham ya. Sunnah yang wajib bingung lagi tuh maknanya ya. Jadi ala kulli hal ini hadirin penting ya masalah begini. Nah, saya rasa kita masuk pada tanya jawab ya. Mungkin kalau enggak kita lanjutkan pada yakni sifat wujud yang pertama ini. Kalau enggak ada, mungkin ada pertanyaan, lanjut aja ya. Itu yang Wahaboy itu kira kan bilang tuh apa, Allah bersembunyi di asis gitu ya. Nah itu dia pakai dalil yang itu tuh ya. Betul. Nah, gimana itu? Jadi dalam yakni pembelajaran Al-Quran, di ulumul Quran kita belajar namanya ada muhkam mutasyabih. Nah, nanti di ilmu balaghah ada pembahasan majaz, ada majazi hakiki. Nanti pembahasannya ya akan banyak sekali. Ada majaz akli, majaz lughawi ya, di mana pemahaman ini mesti difaham awal bagi orang yang mau memahami Quran dengan sebaik-baiknya. Maka kalau dengan ngerti majaz lughawi, majaz akli, ya udah jangan bicara Quran. Dia belum pernah belajar asbabun nuzul, dia belum pernah belajar ulumul Quran yang namanya mutasyabihat muhkamat, jangan bicara tentang Al-Quran itu. Kenapa? Sebenarnya ungkapan majazi dan hakiki itu di bahasa kita dipakai. Di bahasa kita dipakai. Contoh, mungkin saya pernah sampaikan, Gubernur Anies mulai membangun perumahan DP 0%. Ustaz, Pak Gubernur sekarang udah jadi kuli. Kok kuli? Iya, dia ngebangun perumahan, Ustaz. Yang benar, Gubernur Anies mulai membangun perumahan DP 0%.
Yang kira-kira yang salah kita apa dia? Atau yang tulis beritanya? Yang tulis berita juga salah. Dia pakai bahasa majazi, ini sababi disebutnya sababiyah. Maksudnya itu makna Gubernur Anies memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk membangun perumahan DP 0%. Begitu maknanya. Harus seperti itu. Kalau dimaknai hakiki, akal nggak mungkin nerima. Mungkin nggak Gubernur Anies yang turunin pasir dari truk, yang ngaduk semen, yang angkat-angkat bata, mungkin nggak? Tapi kalau kita baca tulisannya seperti itu kan, Gubernur Anies mulai membangun perumahan DP 0%. Nah, pemikiran mereka begitu, letter habis, begitu, begitu. Jadi sesuatu seperti itu. Memahami padahal di Indonesia bahasa kita udah pakai tuh. Tapi kalau dibilangin nggak bisa. Kaum letterlock ya istilahnya. Letterlock bahasa Belanda bahasa kitanya apa? Ya letterlock udah jadi bahasa Indonesia ya. Udah jadi bahasa Indonesia baku ya letterlock. Nah, kayak seperti yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kami turun tiap-tiap malam ke langit dunia. Tuh kan Ustaz, Tuhan di langit, kenapa tiap malam Tuhan turun ke langit dunia? Hancur akidah udah. Nggak ada ulama yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah memahami letterlock begitu. Makna turun, salaf menyerahkan sepenuhnya makna yanzil kepada Allah. Yanzil. Khalaf mentakwil. Jadi ada tafwid, ada takwil. Nih, metode manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dua macam. Tafwid menyerahkan sepenuhnya pada Allah maknanya. Takwil memahami dengan makna takwil, yakni mencari padanan kata yang bermakna sama, gitu. Jadi pengalihan kata disebutnya, yakni makna turun di sini bukan Tuhan yang turun, tapi malaikat yang turun, ampunan yang turun, rahmat yang turun. Gubernur Anies bukan yang angkat-angkat bata, tapi pihak-pihak yang terkait yang diperintahkan yang angkat bata, yang angkut semen, yang turunin pasir, begitu. Nah itu disebut dengan makna majazi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arsy. Istawa kalau secara literal bahasa duduk dengan mantap. Melayu bilang bersemayam. Itu makna istawa. Nah, kalau disebut duduk mustahil bagi Allah duduk. Bisa kafir yang mengatakan Tuhan duduk. Duduk sifat makhluk. Sifat makhluk duduk. Na'udzubillah. Ya. Yani bimakna julus mustahil lillahi azza wa jalla. Wa ala kulli hal salaf menyerahkan tafwid sepenuhnya pada Allah. Istawa kama wasafa nafsah. Wa la yuqalu anhu kaif wal kaif anhu marfu'. Ini perkataan dari Imam Malik. Serahkan sepenuhnya pada Allah. Makna istawa. Khalaf tidak. Khalaf mentakwil istawa dengan makna istaula. Istawa dalam makna istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Jadi duduk, menduduki dengan makna menguasai. Sebenarnya bahasa Indonesia pakai. Contoh, Jepang pernah menduduki Indonesia. Apa maknanya? Jepang pernah menguasai. Ada nggak yang nolak kalau kita bilang Jepang pernah menduduki Indonesia? Oh, Jepang menguasai, bukan duduk. Mungkin nggak ada. Makna duduk di sini hakiki majazi. Majazi. Duduk dalam makna bukan dia duduk-duduk aja, bukan. Duduk maknanya menguasai, menjajah kita. Begitu ya Allah, ini ma'ruf. Ini masyhur, mudah ini difaham bagi orang yang ya membuka hatinya, nggak fanatik buta pada guru sesatnya, begitu. Maka kalau dia kagak benar masa diikutin yang begitu. Merdekakan dong akal, kan kita dikasih akal ke Tuhan. Ini ya Allah, ini ajaran-ajaran begitu mas diikutin. Itu belum ada 100 tahun tuh ajaran. Kalau di Indonesia paling 30-40 tahun masuknya. Itu ajaran baru. Zaman abah kita belum ada.
Jangan kong kita, abang kita belum ada. Di karet belum ada kayak gitu dulu. Zaman dulu. Masya Allah, benar. Kalau percaya, tanya sama antum. Benar kata adik, baru sekarang itu paham. Hadirin sekalian, jadi ya Jepang menguasai Indonesia, itu makna menduduki. Ya, jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Ar-Rahman yang menguasai arsy. Nah, ada dalil enggak tafsiran sahabat? Nah, Masya Allah, pegang nih kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siapa yang tidak mengakui keilmuan Sayyidina Ali? Kagak ada ya. Sayyidina Ali bilang begini, Innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, menampakkan kebesarannya. Ini arsy luar biasa, Masya Allah. Bukan untuk menjadikan arsy, bukan untuk menjadikan arsy sebagai tempat bagi zatnya. Lah, jelas Sayyidina Ali itu. Ya, saya ulang. Innallaha khalaqal 'arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Udah jelas itu. Alhamdulillah ya. Jadi makna-makna seperti itu. Maka mohon maaf kalau guru-guru kita dulu Al-Quran itu dilarang untuk diterjemahkan. Jadi guru-guru dulu pakai tafsir langsung, ya, karena Al-Quran nggak bisa diterjemahin. Terjemah yang ada sekarang itu sebenarnya bukan terjemah, tapi yang lebih tepatnya terjemah tafsiriyah. Makanya nanti kalau kita buka terjemah mushaf Al-Quran tuh, Departemen Agama kalau kita buka, itu suka ada dalam kurung, kata-kata dalam kurung, itu tafsiriyahnya. Karena bahasa Al-Quran ini luar biasa, ya. Ini bukan bahasa, Masya Allah, bukan bahasa biasa ini, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab yang bernilai tertinggi, ya. Jadi demikian ya, Quran al-Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Nah, jadi demikian ya. Jadi maknanya itu pembahasannya nanti insyaallah di Qiyamuhu bi Nafsi. Kita bahas panjang lebar itu. Nanti tentang yakni arsy ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Pernah ada seorang anak nanya sama saya gitu. Kenapa? Bapak, itu tetangga yang nanya gitu kan. Bapak, Allah itu di mana sih? Tanya sama saya kan gitu kan. Emang ada di dada kita, saya gak usah jawab tuh berarti itu. Iya. Karena saya takut kalau saya jawab dia akan apa yang saya jawab ingat terus sampai besar seperti itu gitu kan. Iya. Akhirnya saya kasih terus didesak kayak saya bilang gini, bahwa kalau kita mendekat kepada Allah dan cari berjalan, Allah akan membuat kita lebih cepat dari itu seperti itu. Artinya kalau kita beribadah yang serius, Allah akan merahmati kita. Itu apa kayak gitu. Iya. Kalau kita berlari mendekati Allah, Allah mendekat kita lebih daripada itu gitu ya, lebih cepat lagi dari tadi. Nah, gimana cuman saya itu gitu. Alhamdulillah tepat. Di mana yakni itu gaya bahasa Al-Quran. Kalau ada pertanyaan yang diajukan ke Nabi yang sebenarnya pertanyaan ya yakni sesuatu yang memang bukan nalar akal gitu, bukan ranah akal difikirkannya. Kayak yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ya, bulan sabit itu apa? Jawabannya justru bukan secara yakni sen teknologi kan? Sebab kalau Nabi bukan nggak ngerti sen teknologi, bukan. Tapi ketika dijelaskan di zaman tersebut, ini 1000 tahun yang lalu, justru akan menjadi fitnah nanti bakalan. Tapi itu tanda-tanda buat orang yang nanti pergi haji, gitu maknanya. Ya, jadi dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat buat si penanya.
Sebab kalau abang mau jelasin, si anak juga nggak nyampe juga bang. Jadi wa'ala kulli hal, kalau saya memang saya metodenya lain. Saya bikin capek aja tuh anak. Tuhan tidak di mana-mana, karena di mana itu tempat. Tuhan tidak butuh pada tempat. Gitu. Jadi di mana? Udah, saya pakai metode yang kedua, metode menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu punya roh nggak? Roh. Kita kan jasad sama roh. Roh kita di mana? Di dalam. Di mananya? Di dalamnya. Di mananya? Waktu roh kita tidur, rohnya kemana? Itu pun kita nggak ngerti, nggak tahu di mana keberadaan roh. Terus kita mau pertanyaan keberadaan Tuhan, makhluknya aja kita nggak tahu. Masya Allah. Ini. Tapi saya pengen lihat ke Tuhan, pengen lihat Tuhan. Jangankan Tuhan. Angin bisa dilihat? Kata teman saya, bisa San, warnanya merah. Kok merah? Bapak saya dikerokin masuk angin merah. Jadi memang ada aja dia orang kalau jawab pertanyaan ya. Jadi kayak seperti matahari, makhluk Allah yang paling besar secara zahir apa? Matahari. Kenapa 1 juta kali lipat? Matahari 1 juta kali lipat, masya Allah, besarnya luar biasa. Oke, baik. Yang pertama paling besar. Yang kedua, matahari ini sinarnya luar biasa. Oke. Nanti jam 12 siang, time tepat di 12 malam, coba tatap matahari. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Masya Allah. Matahari nggak bisa ditatap. Kalau kita paksain rusak mata kita. Ini besarnya matahari, saking zohirnya kayaknya matahari, justru keberadaannya nggak bisa ditatap, nggak bisa dilihat. Subhanallah. Bagaimana kebesarannya Allah? Baik. Kelelawar dia bisa melihat malam ketika gelap, sampai siang ketika terang. Ketika malam, kelelawar dapat melihat justru di kala gelap, di kala malam. Makanya siang ditidur. Kelelawar ya. Kita demikian. Ya. Maka ketika Sayyidina Ali didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Zi'lib al-Yamani tanya, Amirul Mukminin, kamu pernah melihat Tuhan? Bagaimana mungkin saya menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Saya melihat Allah. Saya melihat Allah, kata Sayyidina Ali. Penasaran Zi'lib, bagaimana kau melihat Tuhan? Nah, Sayyidina Ali jelaskan, la tarahul uyunu bimusyahadatil ayan, walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman. Allah tidak dapat dilihat oleh mata dengan pandangan yang nyata, tapi hakikat keberadaannya dapat dijangkau oleh hati dengan hakikat keimanan. Allah jauh tapi tetap bersama segala sesuatu. Allah dekat tapi tak dapat disentuh. Nah, seperti bahasa antum tadi, kita dekati dengan berjalan, Allah berlari. Gitu. Masya Allah ya. Allah ada di hati orang mukmin. Allah ada di hati orang mukmin. Itu maknanya Allah selalu diingat di hati. Anakku, kau selalu berada di hatiku. Maknanya apa? Selalu diingat. Jadi Allah ada di hati orang mukmin, bukan Tuhan di hati orang mukmin, bukan. Tapi Allah selalu diingat. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini mudah sekali ya, insya Allah. Kecuali mereka yang keras kepala tidak mau menerimanya ya. Ini hakikat kebahasaan, siapa yang mau ya menentang? Tidak ada. Jadi betul ya, yakni mengalihkan pertanyaan kepada yang lebih manfaat ya. Jadi kecuali kalau nalarnya udah sampai deh baru sih ya. Tapi jangan sekali-kali kita bilang Tuhan di langit dan auzubillah, auzubillah ya. Ya. Maka sekarang ya ketika terbukti bumi itu bulat, di karet malam, di Amerika kira-kira siang atau malam?
Amerika siang. Di Amerika siang sekarang. Di tiap negara malamnya beda-beda. Berarti kalau malamnya beda-beda, kan Tuhan saban malam tiap malam turun. Sekarang malam beda-beda, berarti Tuhan kerjaannya turun doang loh. Naik turun. Kif. Polian. Ya. Jadi wa'ala kulli hal, akhirnya paham baru ngomong gini. Ya udah deh kalau gitu bumi datar. Dipaksain tuh. Kesesatan dikatain bulan. Mustahil kan akalnya, mereka nggak masuk. Ya udah bumi datar aja deh. Maka ada sekarang paham bumi datar. Ada itu. Ada paham bumi datar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang bilang mas bumi datar itu balik lagi ke purba nih. Kapan-kapan antum ajak deh ke planetarium Cikini. Rohis itu cuma berapa duit? Dibayarin biar istilah. Masya Allah. Udah zaman gini hari bumi dikata datar, bikin malu ente gitu kan. Ya Allah, ya Rabb. Ya hadirin sekalian, perlu ya pengkajian jadi Al-Quran, hadis sumber hukum. Tapi kan yang memahaminya akal. Jangan pakai akal kita, makanya kayak akal ulama, begitu selesai urusan. Nggak pakai akalnya ulama. Ya, akal orang yang memang paham betul makna dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin satu lagi kali ya. Ya, jadi ini kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa demikian ya, bicara yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yakni berbeda dengan makhluknya. Ini segala hal ya. Jadi tentang sifat mustahil nanti rinciannya itu insya Allah kita akan menafikan segala faham yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti saya menghimbau, nanti kalau kita udah difaham sama kita paham nih, jangan buat diri sendiri, jangan. Nanti ada orang yang salah paham, kasih tahu. Masya Allah, itu pahalanya besar. Ada orang salah paham, kita kasih tahu, jadi bersih lagi dan paham dia kan. Itu pahalanya bisa sampai dikubur ini itu. Hampir kubur gitu. Jadi kalau kita paham sesuatu, udah paham, kasih tahu orang. Ya, demikian ya. Jadi kasihan mereka yang nggak memahaminya, kasihan ya. Maka sekarang ya macam-macam lah. Tuhan ada di mana-mana. Ya, Tuhan di langit, Tuhan di arsy. Kebingungan tentang Tuhan. Kif, ini bab-bab awal, pelajaran dasar, belum paham. Udah ngomong-ngomong tentang Quran, coba bayangin. Ini kan pelajaran dasar. Sebelum kita pelajaran lainnya dulu. Nah kalau kita nggak paham yang dasar, bagaimana kita mau menanjak pelajaran-pelajaran yang tinggi? Ya hadirin, orang tua kita dulu, kita nggak segini, tipis banget kita Cuma masya Allah nih kalau paham nih, subhanallah. Nah hadirin, ya. Jadi inilah apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan paham kita dan paham anak turunan kita sebagaimana paham dari orang-orang tua kita terdahulu dari kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam memegang teguh paham Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Allah kumpulkan kita pula kelak di negeri akhirat dalam surga Jannatul Na'im. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat
متكلما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإصلاح استطعت وتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هدانا الله بكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.